pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan yang pertama adalah yang pertama refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah. Kemudian yang kedua refleksi lingkungan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Dan rencana mengikuti komunitas di sekolah. Nah, yang nanti memfasilitasi memimpin diskusi visi dan prakarsa itu banyak itu. Kemudian kedua, pertama saya sampaikan selamat, pokoknya lancar tugas tugasnya saya nanti lancar. Amin. Ya, bisa membagi waktu lah, karena semua penting dan minta selesai semua. Pintar-pintar membagi waktu dan menjaga kondisi. Ibu, untuk terkait dengan tugas Ibu di LMS, karena saya kan tidak selalu bisa melihat, jadi tidak ada ruang untuk melihat itu kekuasaan dari hasil. Saya kalau dari sana memberitahu lah baru saya meneruskan, karena memang seperti itu. Baik Ibu, untuk yang pertama tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang pertama, dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani.
dukungannya? Ya, dukungannya sekian jelas untuk dari Ibu Kepala Sekolah memberikan izin menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah ini agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Terus untuk guru teman sejawat juga mendukung dalam melaksanakan atau melakukan proses pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas. Dan serta dari Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman memberikan arahan tentang pembagian kerja yang jelas, Bu. Karena memang kita di sini calon guru penggerak harus bisa membagi waktu dengan baik. Jadi dari Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan job description pembagian tugas dengan sebaik-baiknya. Terus juga mendorong guru melakukan lesson study, di mana kita akan membentuk komunitas belajar, Bu, di antara teman sejawat. Saya sangat ini. Untuk yang kedua, apa bentuk dukungan yang mereka berikan, Bu? Ya, bentuk dukungannya yaitu memberikan motivasi yang jelas dan semangat dalam menjalankan semua kegiatan yang berkaitan dengan calon guru penggerak. Terus memberikan keteladanan. Contohnya beliau tidak hanya berupa statement, namun juga kehadiran fisik. Maksudnya memberikan peran, mendorong supaya calon guru penggerak ini bisa berhasil dalam menjalankan programnya. Untuk selanjutnya, apa tantangan yang Ibu hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah? Nah ini, Bu, tantangannya luar biasa ya. Yang jelas mungkin kita kemarin sudah mensosialisasikan bagaimana program guru penggerak, tapi di tengah jalan juga suatu program itu mesti ada kesulitan, ada rintangannya. Nah, kesulitan kami itu mungkin yang pertama kurangnya komunikasi. Maksudnya di sini kadang kita sudah menjelaskan dengan sebaik-baiknya kepada teman sejawat atau rekan guru, tetapi beliaunya kadang untuk menerimanya belum paham dalam menerimanya. Terus yang kedua, kurangnya kepercayaan antar tim mungkin. Nah, di sini maksudnya karena kita orang banyak di sini, itu mungkin ada yang itu mungkin kan ya jadi calon guru penggerak mungkin untuk dari dirinya gitu, mungkin kan kayak gitu ya, itu misalnya gitu, misalkan itu. Tetapi kami insya Allah semuanya setelah kita komunikasikan dengan baik, kita kerja sama dengan baik, kita akan baik-baik aja. Intinya komunikasi ya. Harus ya. Komunikasi harus selalu dijaga. Baik, Bu. Nah, sekarang yang keempat, Bu, apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan itu? Ya, dalam menghadapi tantangan tersebut yang tadi kurangnya komunikasi, kurangnya kerja sama tim, kita menghadapinya harus menciptakan komunikasi yang baik dan yang lancar. Komunikasi yang baik dengan teman sejawat, bagaimana program guru penggerak seperti ini, insya Allah dari teman-teman juga bisa paham dan menerimanya. Terus membangun kepercayaan dalam tim, karena sebuah tim harus kita bisa membangun dengan baik. Ketika tim tersebut tidak kita bangun dengan baik, nanti untuk komunitas belajar tidak akan berjalan dengan lancar. Lanjut ke yang kelima, apa rencana Ibu ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Ibu jalani berjalan maksimal? Rencana ke depan, ini impian berarti ya, Bu. Impian saya yaitu mengembangkan sosialisasi program pendidikan guru penggerak bagi komunitas praktisi, khususnya di sekolah kami di SD Negeri 2 Balidono. Berarti itu intern ya, Bu, di dalam, dan akan mengembangkan juga di luar sekolah. Baik, untuk yang bagian pertama, sekarang yang kedua, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang pertama, apa
saja yang sudah Ibu pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Kita bersama teman-teman calon guru penggerak sudah mempelajari modul 1.1, yaitu tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Terus yang modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. Terus modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Nah, untuk modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan sekarang ini harus berpusat kepada anak, harus menghamba ke anak. Jadi anak sebagai student center, jadi guru sebagai fasilitator saja. Sedangkan nilai-nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2, bahwa kita sebagai calon guru penggerak harus mempunyai sifat mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada peserta didik. Terus untuk modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu merumuskan visi yang akan dicapai, membuat prakarsa perubahan menggunakan kerja inquiry apresiatif, mendorong kreasi dan kolaboratif pada sekolah. Baik Bu, luar biasa. Untuk yang kedua, apakah yang Ibu pelajari sudah diimplementasikan di kelas? Ya, yang saya pelajari sudah kami implementasikan di sekolah. Contohnya pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Contoh misalkan ketika kita mengajar dengan anak didik kita, pada waktu pembelajaran IPA contohnya, kebetulan untuk kelas saya itu kelas 6, itu baru IPA bukan IPAS. Kalau kelas 1 dan kelas 4 IPAS sudah penggabungan antara IPA dan IPS. Sedangkan di kelas 6 masih IPA. Itu biasanya kita melakukan ada percobaan, praktek-praktek. Nah itu biarkan anak, seorang guru harus mengarahkan anak. Nanti anak yang mengeksplor sendiri dengan tim kerjanya tersebut. Itu untuk modul 1 dan titik 1. Sedangkan untuk modul 1.2 kami terapkan juga di kelas, bahwa seorang guru harus mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada peserta didik. Contohnya, misalkan kolaboratif. Nah, seorang guru harus bisa berkolaborasi dengan siswa. Nah, bekerja sama dengan siswa dalam pembelajaran. Terus inovatif. Nah, seorang guru harus memberikan ide-ide kreatif yang bagus, yang terbaru, yang bisa membuat siswa itu dalam proses pembelajaran itu bisa merasa senang, tertarik, tidak merasa bosan. Terus dalam modul 1.3 yaitu merumuskan visi yang ingin dicapai. Nah, kita juga visi. Nah, kita punya visi, berarti tujuan, cita-cita. Nah, nanti di kelas kita terapkan bahwa kita itu kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bahwa visi kita dalam pembelajaran apa yang akan kita capai. Nah, itu pembelajaran akan berjalan dengan bagus ketika kita mempunyai visi ke depan. Berikutnya untuk yang ketiga, apakah terjadi perubahan terhadap murid Ibu di kelas? Ya, pasti luar biasa terjadi perubahan. Ketika dulu saya sebelum mengikuti calon guru penggerak, kita kan belum tahu bagaimana pembelajaran menurut ini ya kurikulum merdeka yang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang perubahannya banyak sekali Bu. Ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas, anak sudah bisa menerapkan apa yang mereka buat kesepakatan kelas tadi. Contohnya misalkan anak tidak boleh terlambat datang. Anak-anak kita, anak didik kita jarang sekali terlambat. Bahkan tidak ada, karena kita masuk pukul 7:05 Ibu. Pembelajarannya itu pertamanya kita berdoa Asmaul Husna dulu di halaman bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus masuk kelas dengan baris bersama di depan kelas masing-masing. Terus menyanyikan lagu Mars Purworejo, lagu nasional, terus baru menerima pelajaran. Nah, ketika pembelajaran di kelas, anak-anak sudah bisa
melakukan berdiskusi kelompok. Nah, untuk berdiskusi kelompok, anak-anak sudah banyak yang bisa untuk menjadi leader atau tutor sebaya. Nah, bagi teman-teman mereka yang belum bisa. Nah, itu Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana respon serta terhadap mengucapkan? Ya, responnya senang, bangga dan bahagia. Malah anak-anak bilang, Bu, kita kapan? Malah anak-anak itu ketika tidak melaksanakan misalnya pembelajaran, senang juga pembelajaran di luar, Bu, outing kelas. Misalnya, Ibu, ayo kita belajar di luar kelas. Nah, itu anak-anak suka sekali ketika kita menggunakan LCD, ya, Bu. Ketika kita tampilkan alat bahan ajar, misalkan contohnya IPS, ya, Bu, nanti sejarah ASEAN, macam-macam bendera ASEAN kita tayangkan di LCD, nanti anak-anak mengeksplor sendiri mana negara ini dengan benderanya mana, menjodohkan. Nah, itu anak-anak antusias sekali. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, 1.3 di kelas? Menerapkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 senang, Bu, karena kita dengan sudah melaksanakan calon guru penggerak yang ilmu kita juga bertambah, Bu. Kita sharing dengan teman-teman dari sekolah lain, ada PP, ada fasilitator, ada instruktur. Nah, kita terapkan di kelas. Saya khususnya itu senang sekali. Itu merupakan pengalaman yang yang paling berharga sekali, dan merupakan pengalaman yang tidak bisa kita sia-siakan, ya, Bu, ya. Ini kesempatan itu datangnya satu kali. Ya, ini. Selanjutnya, apa yang sudah baik dan perlu Ibu perbaiki depan? Sudah baik tapi perlu diperbaiki. Ya, yang sudah baik dan perlu diperbaiki di masa depan itu jelas, Bu. Komunikasi yang baik dengan teman. Nah, itu karena 10 orang guru di sini itu kan dengan latar belakang dan karakter yang berbeda-beda. Nah, itu kita harus membangun dan membangun. Nah, itu seperti itu. Intinya membangun komunikasi yang lebih baik lagi. Baik, Ibu, itu ya. Sudah selanjutnya komisi yang ketiga adalah rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Yang pertama, dari pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1, dalam komunitas praktisi mana saja Ibu memiliki peran apa? Karena itu menuliskan ada yang sebagai apa-apa, semua aktif ya saya rasa. Ya. Nah, ini rencana saya ini sudah, Bu, yang kami bentuk untuk komunitas praktisi, yaitu dengan GMP guru kelas di sekolah kami, dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6 sudah kami buat dan kami laksanakan. Kami saling mengadakan sharing. Nah, sharing dengan teman-teman dari guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Karena ketika kita sharing untuk pembelajaran di kelas dengan komunitas praktisi yang kami buat, itu bisa memudahkan kami, Bu. Misalkan contoh, kelas 1, 2, 3, bagaimana cara pembelajaran di kelas 1, 2, dan 3. Karena berbeda dengan anak-anak ketika anak tersebut duduk di kelas 4, 5, dan 6. Itu menurut kami lebih mudah yang duduk di kelas 4, 5, 6 dalam mengajarkan pembelajaran. Sedangkan untuk anak kelas 1, 2, dan 3 itu memang kita butuh belajar bagaimana ilmu bisa kita transfer ke anak bisa paham, anak bisa memahami, bisa melaksanakan. Itu memang kita butuh sharing di komunitas praktis itu. Untuk yang kedua, bagaimana dengan di sekolah sendiri? Apakah Ibu sudah mulai merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan awal? Ya,
Itu sudah berjalan untuk komunitas praktisi dan dukungan dari teman-teman. Itu teman-teman rekan guru teman sejawat menerima dengan baik, mengikutinya dengan baik, dan melaksanakan ketika kita bentuk komunitas praktisi tersebut. Selanjutnya, apakah tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat Ibu mengajar dan bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut? Nah, ini yang kita mengalami kesulitan. Nah, tantangan kita yaitu tadi Bu, kerjasama yang pertama. Nah, itu kerjasama yang memang butuh kita bangun dan bangun lagi, itu kerjasama. Terus yang kedua, tantangan yang kedua adalah pembagian waktu Ibu. Dengan padatnya kita kegiatan ada di luar juga Bu, misalnya KKG, ada misalnya kayak seperti kemarin ada pesta siaga, ini Popda. Nah, itu waktu kita harus bisa membagi-bagi waktu. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya ya kita kerjasama dengan baik, komunikasi dengan baik, kita selesaikan dengan baik-baiknya dan membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Itu tadi manajemen waktu yang kita harus tingkatkan. Selanjutnya, apa saja hal menarik dan menjadi pelajaran saat merintis komunitas praktisi? Nah, ini Bu, yang paling menarik di antara kami ketika kita membentuk komunitas praktisi yaitu saling berbagi pengalaman, good sharing. Apalagi di sini ada guru senior, itu ada 2, kita sharing. Seperti dulu pembelajarannya seperti apa. Beliau angkatan 88 sama 84 itu merupakan pengalaman yang berharga bagi kita yang junior-junior untuk bisa menyontoh mereka. Ternyata beliau bisa membandingkan pembelajaran, ada KTSP, ada kurikulum 2006, ada Kutilas, ada kurikulum Merdeka yang sekarang ini program pemerintah. Nah, itu bisa kita sharing, membandingkan pembelajaran dulu dengan sekarang itu seperti apa. Nah, yang berikutnya, strategi apa saja yang akan Ibu lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Ibu jika belum? Tapi kalau ini sudah mulai, kemarin Ibu menggunakan strategi apa? Jelas yang pertama strateginya saya sosialisasi dulu Bu. Strategi saya adalah sosialisasi apa itu calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak itu seperti apa, itu strategi saya. Terus yang kedua jelas Bu, meningkatkan kualitas diri saya dulu. Saya ingin mensosialisasikan, mengajak teman-teman, mengajak rekan sejawat, keluarga besar yang ada di sekolah ini, kita meningkatkan kualitas diri dulu. Terus yang selanjutnya yaitu meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Kita juga kita harus meningkatkan dulu biar menjadi contoh dari rekan-rekan saya di sekolah ini. Terus yang selanjutnya membangun pengalaman belajar, karena ini penting sekali ketika kita pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Jadi kita perlu bangun terus. Nah, sekarang apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar dapat belajar bersama demi meningkatkan hasil belajar? Ya, yang jelas karena sudah dirintis ya menumbuhkan, terus mengembangkan anggota menjadi penggerak komunitas praktisi. Nah, ini contohnya gini Bu, dengan saya kan calon guru penggerak, saya sudah mensosialisasikan calon guru penggerak. Nah, nanti teman-teman saya itu berminat mendaftarkan dulu menjadi calon guru penggerak dan nanti akhirnya bisa menggerakkan komunitas praktisi tersebut. Terus menyelenggarakan pertemuan-pertemuan rutin Ibu, karena kalau kita tidak menyelenggarakan pertemuan-pertemuan rutin itu nanti kita tidak terbangun komunitas praktisi lagi. Jadi itu diselenggarakan secara rutin, terus merawat berkelanjutan. Jadi
kita jaga, kita pupuk, kita bina, kita bangun agar komunitas praktisi tersebut bisa berkembang dengan baik. Terus yang jelas kolaborasi Bu dan kerjasama itu yang luar biasa agar komunitas praktisi masih tetap berkembang. Sampailah kita pada diskusi visi dan pembahasan sekolah akan komisi dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sumiati SPD selaku Kepala SD Negeri Baliteru yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Baliteru yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya berdiri di sini, perkenalkan diri saya Jumiati. Sehari-hari saya bertugas di SMP Negeri 3 Purworejo. Pada kesempatan ini saya bersama-sama dengan Ibu Pawit Suryaningsih SPD bersama-sama pada kegiatan Guru Penggerak Angkatan ke-7. Nah, pada kali ini kami diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan individu yang isinya diskusi, visi, dan prakarsa perubahan sekolah. Baik Bapak Ibu, akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Praacara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Dilanjutkan acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga pengantar diskusi, acara keempat diskusi, dan acara kelima penutup. Baik Bapak Ibu, kita mulai acara yang pertama pembukaan. Marilah kita awali pembukaan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Mohon maaf, praacara kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, praacara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Kepada yang bertugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ulangi acara yang pertama pembukaan. Mari kita bersama membaca bersalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, sambutan kepala sekolah kepada yang terhormat Ibu Sumiati SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jumiati selaku pendamping CTP dari saudara Habib Johansi, yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SD Negeri 2 Bandung. Pertama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini telah memberikan kita rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan selamat, sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Marilah berkesyukuran kita semoga ikhlaskan dengan bacaan kalimat tauhid bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, khusus kepada Ibu Jumiati, kami selaku yang merupakan di sekolah ini mohon maaf seandainya dalam penerimaan maupun penyediaan tempat tentunya banyak sekali kekurangan, kami sekali lagi saya mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini pendampingan dari CTP ini sudah 2 kali. Maka Bapak Ibu guru serta karyawan di SD Negeri 2 Bandung ini mudah-mudahan nanti pada waktu ikut melaksanakan pendampingan ini, ya saya harapkan sambil belajar, karena nantinya Bapak Ibu semuanya juga bisa untuk mengikuti CGP untuk angkatan-angkatan yang akan datang. Mudah-mudahan nanti dalam pendampingan ini Bapak Ibu semuanya bisa menyerap ilmunya dan nantinya bisa untuk diterapkan di SD Negeri 2 Bandung ini. Karena bagaimanapun kita sebagai guru itu untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik, lebih luasnya kepada orang tua siswa. Tentunya nanti dalam pelaksanaan juga kami banyak kekurangan Bu Juni, maka kami mohon maaf yang sebelum-sebelumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ini sudah luar biasa Bu, di luar dugaan saya. Siap sekali. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara yang ketiga pengantar diskusi. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, pada pendampingan individu 2 ini berbeda dengan yang pertama. Kemarin saat pendampingan individu 1 saya belum bertemu dengan Bapak Ibu semua, yang bertemu dengan Ibu kepala sekolah dan Ibu Parik. Nah, ini berbeda. Pada kegiatan ini intinya adalah nanti Bapak Ibu akan dipimpin oleh Ibu Parik untuk mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan di SD Negeri 2 Bandung. Meskipun di kegiatan sebelumnya Ibu Parik sudah merumuskan visi guru penggerak, pada kesempatan ini diharapkan ada keselarasan antara warga sekolah. Artinya semua yang ada di sini termasuk stakeholder lainnya
terkait dengan visi yang ada di sekolah ini nanti diselaraskan, khususnya kalau sekarang ya dengan profil pelajar Pancasila, meskipun tidak langsung diubah saat ini, karena untuk visi sekolah itu biasanya di awal, seandainya ada revisi itu di awal tahun pelajaran. Nah, pada kali ini menyongsong begitu, jadi seandainya nanti hasil diskusi Bapak Ibu ada yang perlu diperbaiki, tidak langsung sekarang, tapi setidaknya untuk menyongsong pada saat IHT nanti. Bapak Ibu, itu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya, waktu sebelumnya saya serahkan kepada Ibu Pawit untuk memimpin diskusi pada siang hari ini. Monggo. Monggo Bapak Ibu, kali dipun sambi nggih. Monggo puji. Monggo. Sampai mohon kok kadosipun tegang. Nah. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Baletono, Ibu Sumiati SPD, kepada Ibu Juniati SPD selaku pendamping pengajar praktik pada pendampingan individu kedua kali ini yang kami hormati, kepada Ibu Juniati SPD selaku pendamping pengajar praktik pada pendampingan individu kedua kali ini yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Baletono beserta karyawan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara pendampingan individu kedua dengan tidak ada halangan suatu apapun. Maka dari itu kita ucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam tercurah kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum diskusi kita buat kesepakatan dulu ya Bu ya. Nah, kesepakatan apa yang kita mau kita laksanakan Bapak Ibu? Apa Bu Juni? Monggo, Ibu, kesepakatan apa? Sebelum kita diskusi kita buat kesepakatan dulu. Kesepakatan apa yang kita akan laksanakan? Yang pertama mungkin HP mau bagaimana Bu? Biar berdiskusi lancar. Ya, HP-nya off, tidak mainan HP sendiri. Itu ya Bu? Kita sepakati? Oke, kita sepakati. Terus yang kedua, kalau keluar bagaimana Bu? Ketika ke toilet saja atau ketika ada kepentingan. Gitu? Sepakat Bapak Ibu? Ya, sepakat. Monggo. Diskusi ini biar berjalan dengan baik dan lancar, monggo santai tetapi serius ya Bu ya. Ya, itu santai saja, tidak usah. Nah, coba Bapak Ibu, dari tadi kok tegang terus kayaknya saya yang di depan ini berdiri ini saya. Coba Ibu, tepuk semangat. Semangat. Ya, luar biasa. Ya, diskusi
CSPD, calon guru penggerak angkatan ke-7, unit kerja SD Negeri 2 Baledono, Kabupaten Purworejo. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama untuk Bu Juniati SPD, mungkin belum berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Jadi masih dengan saya dan Bu Kepala Sekolah. Kita perkenalan terlebih dahulu ya Ibu. Nah, karena kakak saya. Nah, dari sebelah sampingnya Bu Sumiati SPD yaitu Bu Sukarni SPD. Ya, beliau mengajar mapel penjaskes. Terus ini Ibu Tamarani SPD, itu guru kelas 1. Terus sebelahnya Ibu Rinu Nawalinda, itu guru kelas 3. Terus dari samping sebelah kanan Bu Kepala Sekolah itu Bu Rana Farida SPDI, itu mapel agama. Selanjutnya Bapak Yan Chandra SPD, guru kelas 2. Terus Bapak Tri Karyanto SPD, guru kelas 5. Terus yang terakhir Ibu Nini Rayu Sulistiawati SPD SD, guru kelas 4. Begitu ya Ibu? Cukup? Ya. Ya, sebelum memulai diskusi kali ini, saya akan membacakan puisi. Puisinya adalah Aku Melihat Indonesia, karya Bapak I.R. Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liok, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liok itu, aku mendengarkan lagu sejak Indonesia. Jikalau aku lihat sawah-sawah yang menguning hijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengar. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda halaman 68 sampai 107. Begitu ya Ibu-Ibu, nanti kita akan berdiskusi tentang visi sekolah kita. Nah, sebelum kita ke visi, saya akan memutarkan video tentang gambaran visi itu seperti apa.
3. Itu Bapak Ibu, tadi kita punya gambaran sebenarnya visi itu apa. Nah, coba dari Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan visi? Visi menurut Bapak Ibu, mungkin ada yang tunjuk jari. Visi itu sebenarnya apa? Dibawakan sesuatu yang perlu dicapai, diharapkan oleh suatu lembaga, misalnya sekolah. Ya. Menurut Bawakan, itu visi adalah sesuatu yang harus dicapai. Sebuah lembaga, contohnya misalnya karena kita di lingkungan sekolah kita, ya berarti yang akan dicapai di sekolah. Betul? Ada yang mau menambah? Ini Bu Kepala? Untuk mencapai masa depan. Ya, betul juga. Untuk mencapai masa depan, visi itu.
Nah, sebelum diskusi kita akan menggali sedikit pemahaman kita atas visi, mengapa visi diperlukan. Nah, visi bagikan melihat sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga bagaikan bintang petunjuk arah yang memandu penjelajah mencapai tujuan. Visi itu suatu yang belum terjadi. Visi adalah soal masa depan dan visi adalah buah kreativitas manusia. Tadi yang disampaikan Bu Uka dan Bu Kepala Sekolah itu betul sekali, bahwa visi adalah sesuatu yang akan kita capai, yang menjadi tujuan masa depan. Begitu ya Ibu-ibu? Sepakat ya? Ya, lanjut. Nah, kita akan berdiskusi tentang visi sekolah. Nah, pengertian visi sekolah suatu kata yang membuat rumusan impian Ibu-ibu, Bapak Ibu. Jadi impian, cita-cita, nilai dan masa depan dari suatu instansi pendidikan atau sekolah. Nah, coba mari kita bahas beberapa pertanyaan berikut. Nah, nih kami sudah menyediakan kalimat rumpang cita-cita untuk peserta didik kita, Bapak Ibu. Peserta didik kita itu masa depannya pingin apa? Menurut Bapak Ibu sendiri. Nah, pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa? Kita percaya bahwa murid kita adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah saya yakin untuk kita warga di sekolah paham bahwa itu nanti kita sudah belajar tentang visi. Ini saya punya kertas nanti diisi. Nanti Ibu tulis, Bapak Ibu tulis, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah itu. Terus kita percaya bahwa murid adalah. Terus di sekolah kita mengutamakan. Terus murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Kita warga di sekolah saya yakin untuk apa? Kita warga di sekolah paham bahwa. Nah, kita tiga bisa didobel Bu Juni. Jadi 3 1 itu nggak apa-apa. Cukup. Maksudnya ditambah lagi kertasnya. Jadi 2. Nanti bisa ditambah di sini. 3 nggak apa-apa. Cukup kan? Nah 3 Bu. Ya. Ya langsung jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 poin. Nah langsung aja. Misalnya kita memimpikan murid-murid ya. Ini 1 ini 2. 3 boleh, nggak apa-apa, cukup 2 pas. Kan 3 ya 2 jawaban boleh. Nah memimpikan misalnya murid-murid yang berakhlakul karimah boleh, berkarakter boleh. Murid-murid yang berguna bagi nusa, bangsa, agama boleh. Menurut Bapak dan Ibu, itu karena murid-murid Bapak dan Ibu. Nah, terus misalnya contoh, kita percaya bahwa murid adalah, misalnya murid adalah apa? Sebuah objek yang harus kita bina, kita bimbing, kita ajar, kita banyak sekali. Nah, di situ kita gali. Terus di sekolah kita mengutamakan. Nah,
mengutamakan siswa yang bagaimana. Nah itu dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Bahwa pembelajaran betul-betul harus bagaimana? Terus yang kelima, kita warga di sekolah saya yakin untuk apa? Untuk ke depan, untuk murid-murid kita. Terus kita warga di sekolah paham bahwa bagaimana? Dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila dan filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Ada yang sudah? Itu sesuai dengan Bapak Ibu saja. Cita-cita untuk peserta didik. Nah, peserta didik kita itu di SD Negeri 2 Balendono itu mau dikemanakan? Mau seperti apa? Oh, cita-cita. Tadi kan juga sudah melihat video yang ada di video itu. Saya memimpikan, mempunyai cita-cita bahwa kelak nanti anak didik saya menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi guru, menjadi pilot. Itu tadi video tadi kan sudah saya beri gambaran di situ. Ibu kepala sudah? Ya, Bu kepala sudah. Coba menurut Ibu Sumiati SPD, coba dibacakan yang poin nomor 1 Ibu. Nah, kita mau menginginkan murid-murid yang seperti apa Ibu? Pendapat kami dari SD 2 Balendono, kita membina murid-murid yang berkarakter dan terampil. Berkarakter, terampil, ya. Terus poin kedua, poin yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sesuatu yang harus digali untuk mencapai keberhasilan. Iya, menurut Bu Kepala Sekolah, ya, menurut Bu Sumiati, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter dan terampil. Terus kita percaya bahwa murid adalah sesuatu yang harus digali. Itu betul Bu, luar biasa untuk kita ya, sebagai pendidik, khususnya guru. Ini kita sebagai fasilitator, bukan kita sebagai objek. Jadi kita sebagai fasilitator dan murid sebagai student center. Begitu ya, amin apa ya Bu? Ya. Terus, Bu Oka sudah? Belum. Siapa lagi yang sudah? Nomor 1, 2. 1, 2. Bu Oka? Oh ya. Nah, 1, 2 sudah. Dan dari tadi. Ini nomor 1. Oh ya, sudah dibacakan coba Bu. Yang nomor 1, 2 dulu. Yang poin 1 dan 2 menurut Bu Oka. Ya, poin 1 kita memimpikan murid-murid yang berkarakter baik dan cerdas. Ya. Untuk poin 2 kita percaya bahwa murid adalah kertas kosong yang perlu kita lukis untuk memperoleh masa depan yang cerah. Iya, betul sekali Bu Oka. Tidak ada jawaban salah Bu Juli, semuanya betul ini. Yang pertama, memimpikan adalah memimpikan murid-murid yang berkarakter baik dan cerdas.
depan yang lebih cerah. Itu menurut Bu Olga. Lanjut dari bapak-bapak, coba Pak Karyanto sudah belum Pak Tri? Ya, coba Pak Tri Karyanto. Yang poin 1 dan 2. Yang nomor 1. Ya. Kita memberikan murid-murid yang berdisiplin dan berkarakter. Iya, berdisiplin dan berkarakter. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sebuah audien yang unik. iya, betul, sebuah audien yang unik, Bu Juni. Iya. Kali pasang ya. Iya, unik, betul, nggak ada yang salah. Ya. Ada lagi? Ya, Bu Nini. Yang 3 dan 4 tapi ya. Ya, poin 3 dan 4. Di sekolah kita mengutamakan keselamatan siswa agar siswa merasa aman nyaman belajar di sekolah. Ya, di sekolah kita mengutamakan keselamatan siswa supaya siswa belajar dengan aman, nyaman, dan Aman nyaman belajar di sekolah. iya, agar aman, nyaman belajar di sekolah. Ya, betul. Poin 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa selain dituntut untuk belajar, siswa juga diberikan bekal untuk masa depan. Iya, betul. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa iya, Dituntut belajar, iya, dituntut belajar, siswa diberikan bekal untuk masa depan. diberikan bekal untuk masa depan. Ya, betul. Terima kasih Ibu. Kami tempel di sini. Nah, ada yang sudah selesai poin 5 dan 6. Bu Nino, poin 5 dan 6 dibacakan. Ya, tak apa-apa. Ya, Maju dan sukses. ya, kita warga di sekolah, saya yakin untuk maju dan sukses. Oke? Yang tengah. Kita warga di sekolah paham bahwa kedisiplinan itu perlu dilaksanakan di sekolah. Iya, kita warga di sekolah paham bahwa kedisiplinan perlu dilaksanakan di sekolah. Ya, Pak Yan Chandra mungkin? Yang mana? Ya, Pak Yan Chandra. Kita memimpikan murid-murid ya. Berguna bagi nusa dan bangsa. Iya, berguna bagi nusa dan bangsa. Terus kita percaya bahwa murid adalah Karunia Tuhan yang mampu meraih cita-cita. ya betul. Karunia Tuhan yang mampu meraih cita-cita. Ya. Bu Ratna? Nomor 1 dan 2 ya. Ya. Kita memimpikan Kita memimpikan murid-murid ya. yang cerdas, terampil dan berkarakter. Ya, cerdas, terampil dan berkarakter. Kita percaya bahwa murid adalah Punya masa depan yang cemerlang. ya punya masa depan yang cemerlang. Untuk Bu Sukari? Sama. Ya, tidak apa-apa. Nanti tak pasang. Ya, hampir sama. Kemarin juga sama. Tidak apa-apa. Tak minta. Yang sudah ditulis tak minta. Ya itu, kita sudah mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk peserta didik. Nah itu yang diisi ibu-ibu, bapak-ibu itu monggo kita terapkan di SD Negeri 2 Baledono. Untuk apa? Agar cita-cita peserta didik kita meraih masa depan yang cerah dapat terwujud. Begitu ya? Ya selanjutnya. Nah, selanjutnya Biasa baris rapi. Nah, ibu-ibu, kita kayaknya pegang terus ini. Kita kemana saja? Ya, kalau saya bilang siang, ibu-ibu tepuk tangannya 2 kali. Siang, malam. Ya, jadi kita siang, 2 malam, 3. Yuk, 3 kali.
guru penggerak adalah, ini sudah kami tuangkan, kami cantumkan dalam LMS, sudah dikirim ke fasilitator, sudah dinilai, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter terpuji, memiliki semangat untuk maju dan cinta tanah air. Kenapa saya ambil cinta tanah air? Supaya anak didik kita itu cinta Indonesia. Itu harapan saya seperti itu. Terus visi SD Negeri 2 Balidono Purworejo yang sudah tertera di depan sana Ibu, itu ada visi dan misi. Itu adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter kuat, unggul dalam prestasi, berwawasan iptek, cerdas, mampu mandiri, dan berdaya saing, serta berbudaya lingkungan alam. Itu visi SD Negeri 2 Balidono. Apakah visi tersebut sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Kita lihat. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk peserta didik? Selaras tidak, Bapak Ibu? Iya, selaras. Terus, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi yang sudah kita miliki? Saya tampilkan lagi visi SD 2 Balidono. Nah, mau ditambahkan Bapak Ibu? Cukup itu saja dulu. Ya. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter kuat, unggul dalam prestasi, berwawasan iptek, cerdas, mampu mandiri, dan berdaya saing serta berbudaya lingkungan alam. Cukup ya? Cukup Bu Juni? Nah, apakah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Kita lihat Ibu. Nanti kalau belum sesuai berarti nanti kita ubah ya Bu Juni. Nah, nilai-nilai visi sekolah kita, nah itu nilai-nilainya. Terus ciri profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya betul 6 Ibu. Terus Ibu? Ya. Ciri profil pelajar Pancasila itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, visi kita sudah masuk ke situ belum? Sudah. Tuh, tulis sudah saya tulis. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Sudah masuk Bu Juni. Terus mandiri, nah, berkarakter kuat. Nah itu mandiri. Tuh, sudah. Terus bernalar kritis. Nah, unggul dalam prestasi, berwawasan iptek. Itu bernalar kritis. Sudah masuk. Terus berkebinekaan global, cerdas. Nah itu juga sudah masuk. Terus bergotong royong. Nah, mampu mandiri dan berdaya saing. Nah itu bergotong royong. Kalau kita tidak bergotong royong, tidak berkolaborasi, tidak bekerja sama, tidak akan tercapai. Terus kreatif, jelas, berbudaya, lingkungan alam. Begitu Bapak Ibu, kita sepakati? Sepakat? Bagaimana Bu Juni? Ya itu dari Bu Juni mungkin ada yang kurang pas atau bagaimana Bu Juni? Silakan. Terima kasih ya. Berarti sudah cukup Ibu. Berarti kita tidak melakukan perubahan. Lanjut. Nah, mari kita berdiskusi tentang sikap dan perilaku peserta didik, guru kepala sekolah, tenaga kependidikan, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Contohnya, guru hadir tepat waktu. Ini contoh. Nanti Bapak Ibu kita diskusikan bersama. Terus peserta didik berperilaku dengan sopan dan santun. Nah, monggo dari Pak Tri mau bagaimana? Mari kita diskusikan. Coba dari Pak Tri. Kalau dari saya, guru ada tepat waktu, peserta didik berperilaku dengan sopan dan santun. Tadi yang kedua yang peserta didik berperilaku dengan sopan dan santun. Mungkin selama ini kita saja untuk menjadi contoh saja belum bisa. Istilahnya kadang sama orang tua masih kurang sopan seperti itu. Padahal berusaha sudah sopan. Nah itu
banyak sekali. Ini sudah Bu, istilahnya anak masuk salam, kemudian pulang juga salam, mungkin sedikit-sedikit nanti bisa dikatakan lagi. Iya. Berarti untuk Pak Tri menambahkan, ayo budaya 5S Ibu, ya, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, gitu ya Pak Tri ya. Nah itu. Ada yang lain? Pak Chandra? Mungkin Bu Kepala Sekolah? Untuk menambahkan, ini banyak sekali ketika kita gali. Untuk guru, ini saya menambahkan untuk berlatih bicara dengan siswa itu menggunakan bahasa Jawa. Karena anak-anak sekarang itu bahasa Jawa itu tidak tahu sama sekali. Ditanya sudah sarapan belum? Belum. Sekarang nanti Bapak Ibu kita gunakan untuk menggunakan bahasa Jawa, walaupun tidak 100% menggunakan bahasa Jawa. Untuk guru itu karena adanya sinergi, Bapak Ibu guru mesti sudah datang ke waktu disiplin. Namun pada waktu pulang itu Bapak Ibu sekarang kelihatannya dengan adanya sinergi pulang pukul 14 itu kadang-kadang bosan berada di sekolah, padahal itu harusnya kita menyelesaikan jam-jam itu untuk menyelesaikan hal-hal yang masih harus dikerjakan. Berarti Bapak Ibu dulu harus bisa menggunakan waktunya di sekolah. Itu ya, tambahan dari Ibu Kepala Sekolah yaitu menggunakan bahasa Jawa dengan siswa. Ini memang sulit sekali Bu Juni, luar biasa ini program Provinsi Jawa Tengah untuk menggunakan bahasa ibu atau mother tongue, yang penggunaan bahasa Jawa ketika pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Memang ini masih disosialisasikan oleh pemerintah. Ini terus menambahkan lagi, meningkatkan meningkatkan kreativitas dan motivasi ya Bu di sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengisi waktu kosong dengan mengerjakan administrasi yang ada di sekolah. Ya, ada Bu Gani mungkin, ya, Bu Rana, tambah lagi? Selain itu mungkin kita bisa menerapkan mengajarkan siswa untuk selain dengan menggunakan bahasa ibu, banyak siswa ini yang terutama kelas 1 itu kan dengan temannya tidak akur, kemudian hari ini sudah diingatkan, besok masih seperti itu diulang lagi. Mungkin kita bisa mengajarkan anak-anak untuk mengamalkan ajaran Ya, betul. Menerapkan kepada anak untuk mengendalikan diri dari emosi kita agar di kelas, apalagi khususnya Bu Oka itu di kelas 1 Bu Juni, ada yang rebutan permen, rebutan mainan dan lain sebagainya. Kita menerapkan kepada anak karakter yang lebih baik. Bagaimana anak itu dengan teman-temannya itu berbagi, toleransi, gitu ya Bu Oka ya. Nah itu. Terus ada lagi Bu Nino? Bu Neneng? Pak Tri? Ya sudah, kita lanjut. Kalau sudah, nah ini nanti Bu Juni dicatat ya, Nyonsin. Iya. Sikap dan perilaku kepala sekolah guru yang mencerminkan visi sekolah. Ayo, Bapak dan Ibu guru, kami tuntut untuk sikap dan perilaku kepala sekolah guru yang mencerminkan visi sekolah. Dari visi sekolah kita banyak sekali itu sudah masuk memuat profil belajar Pancasila. Ada mandiri, bernalar kritis, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya. Yuk, monggo Pak Chandra, ayo, ini banyak sekali. Bagaimana Pak Chandra sikap kepala sekolah guru, khususnya kita sebagai guru, jenengan kan guru, bagaimana yang menyiapkan visi sekolah, sikap kita bagaimana?
Betul sekali. Nah, itu menurut Pak Chandra, sikap kita menjadi suri tauladan Bu Juni. Nah, kita sebagai guru harus menjadi suri tauladan anak didik kita. Nah, bagaimana anak didik kita mau disiplin kalau kita sendiri tidak disiplin? Bagaimana anak bisa mencontoh kita yang baik kalau kita tidak baik? Itu menurut Pak Chandra. Mungkin, ayo Bu Nino, semangat. Ayo, sikap guru yang mencerminkan visi sekolah Bu Nino. Yo, ayo. Mengembangkan kompetensi. Ya, mengembangkan kompetensi. Terus banyak sekali yang kita gali di sini. Ya, menurut Bu Nino betul sekali juga. Tidak ada yang salah Bu Nino. Di sini itu kita berdiskusi ya Bu Juni. Tidak ada yang salah, semuanya itu betul. Mengembangkan kompetensi kita. Nah, kepada peserta didik betul sekali Bu, mengembangkan kompetensi kita. Bagaimana kita mau mengajarkan IT atau komputer ketika kita tidak bisa IT atau komputer? Itu betul sekali. Contoh IT, apalagi Google Sites. Nah, ini luar biasa ini. Terus kemarin portofolio digital ya Bu. Wah, ini ada Google Sites, ada Canva, Canva. Ini yang terbaru ini, yang menjadi ngehitnya itu Canva ini. Ini kita harus bisa. Agar apa? Anak didik kita juga bisa mengembangkan IT-nya untuk untuk pembelajarannya. Kalau kita sendiri tidak bisa, tidak mampu mengoperasikan atau menggunakan IT, bagaimana anak didik kita akan bisa menggunakan laptop, komputer, dan lain sebagainya. Kita harus memperkenalkan kepada anak didik kita fitur-fitur yang ada di internet atau komputer. Oh, ini Google Sites, ini ada Word Office misalkan. Nah itu, itu ya Bu Nino. Ada yang lain Bu Nene? Ya guru itu dengan peserta didik kita itu bagaimana kita agar bisa mengembangkan visi sekolah kita yang kita terapkan kepada peserta didik kita. Iya betul sekali Bu Juni, luar biasa ini yang sulit sekali ini yang tak cari jawabannya ini. Kreatif dan inovatif. Nah ini itu merupakan tantangan tadi sudah saya sampaikan Bu Juni. Tantangan saya itu menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Itu sulit sekali. Bagaimana kita caranya biar kita itu kreatif dan inovatif? Banyak itu Bu, literasi apa? Membaca untuk menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ketika kita tidak banyak membaca, kita tidak bisa Bu Juni. Kita tidak bisa tanpa kita membaca. Itu kebetulan untuk kelas kami sudah kami buatkan itu. Tapi kami juga mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Rendahnya literasi itu cukup menjadi tantangan kita sebagai guru. Nah itu. Terus ada lagi Bu? Ada yang mau menambahkan? Ya, Bu Su. Ini untuk kepala sekolah, untuk guru. Ya, Ibu kepala sekolah. Nah, ini kan guru tadi. Untuk kepala sekolah ya? Ya. Perilaku kepala sekolah di SDNT juga bagi Bapak. Memang saya terkenal cerewet ya. Banyak sekali mengingatkan tentang kedisiplinan guru di sini. Kadang-kadang memang guru itu kalau tidak diucap ya, itu kadang-kadang juga waktunya itu banyak yang terbuang. Umpamanya pada waktu istirahat sudah bel masuk, itu kadang-kadang guru masih berada di kantor atau masih berada di luar, belum masuk kelas. Sementara anak-anak di kelas sudah riuh. Itu di sini pengalaman kami di SDN juga bentuk. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya dengan adanya diskusi dan adanya guru penggerak di SDN 2 bentuk, Bapak Ibu guru akan meniru kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawabnya di sekolah. Terima kasih. Ya, itu tambahan dari Bu Sum bahwa guru, tepat waktu, manajemen waktu lagi Bu Juni.
yang luar biasa untuk guru kita ya. Jadi Ibu Kepala Sekolah menginginkan bahwa kita sebagai guru harus tepat waktu. Ketika bel mulai bel masuk ya kita siap di depan pintu. Ketika bel masuk juga harus di depan pintu. Sudah siap begitu Bu Juni? Itu ya. Itu monggo saya pribadi selaku sebagai guru akan kami introspeksikan diri. Saya introspeksi diri nih Bu. Mungkin saya peka atau gimana ini? Apa saya tidak peka? Nah, itu. Jadi itu betul sekali tadi yang disampaikan dari Bu Kepala Sekolah bahwa kita di sini sebagai guru atau pengajar yang merupakan sawah ladang kita yang ada di SD Negeri 2 Balitono. Apalagi sebagai guru kita harus menerapkan dan mentransfer ilmu kita kepada peserta didik. Tidak hanya mentransfer saja, tetapi juga harus mengembangkan semua kegiatan-kegiatan yang budaya positif. Kita harus kita kembangkan di SD Negeri 2 Balitono. Begitu Bapak Ibu? Ya, lanjut. Ya, mari kita mencoba berdiskusi pendapat Bapak Ibu terkait inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah yang telah disusun melalui beberapa pertanyaan pemantik berikut ini. Kita lihat ya Ibu, Bapak. Nah, yang pertama, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, inisiatif perubahan apa? Nah ini luar biasa ini. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama, mungkin untuk semua warga sekolah, bisa dari peserta didik, dari komite, dari wali siswa, karena kita tanpa mereka kita tidak bisa berjalan dengan baik pembelajaran di SD Negeri 2 Balitono. Maka dari itu kita harus mengubah inisiatif, mempunyai inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Ada? Monggo, Pak Ri. Bawa? Ya. Inisiatif perubahan yang mungkin kita bisa melaksanakan pembiasaan untuk tadi kan dari salah satu kita membiasakan perilaku itu di kelas, pembelajaran di kelas yang seperti itu, melatih siswa bergotong royong misalnya untuk kebersihan kelas, misalnya untuk kekompakannya juga, ya, seperti itu. Pembelajaran yang aktif dan mengajak peserta dirinya supaya bisa berkontribusi dari yang seperti itu. Ya, betul sekali Ibu. Jadi kita menerapkan gotong royong karena sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi ada visi yaitu gotong royong Ibu. Jadi kita terapkan kepada anak didik kita untuk bergotong royong. Contohnya apa? Bergotong royong banyak sekali. Misalkan di dalam kelas untuk pikir bersama dengan teman bagaimana. Misalnya belajar kelompok itu juga itu kerjasama gotong royong. Ada yang lain? Mungkin dari Bu Kepala Sekolah, monggo. Sesuai dengan visi sekolah kita menerapkan gotong royong itu juga bersama dengan wali siswa atau stakeholder dengan membentuknya kemarin paguyuban kelas. Yang mana dalam paguyuban kelas itu yang sudah kami laksanakan, yang sudah dilaksanakan itu kemarin pada waktu ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dibiayai dengan dana bos, maka kita dibiayai dari paguyuban tujuh. Untuk contoh cinta tanah air atau cinta alam itu kami menyesuaikan dengan visi kita bahwa setiap hari Kamis anak-anak itu dilatih untuk makan sayur bersama di sekolah. Jadi pada waktu hari Kamis itu anak-anak membawa bekal
beserta sayur, makanan 4 sehat Bu Juni yang jadwalnya sudah dibuat dari sekolah. Itu antara lain visi-misi yang sudah terwujud di sekolah kami. Juga kedisiplinan itu kami sudah bentuk regu piket bahwa tiap pagi 2 orang guru itu ada di depan pintu gerbang untuk menjemput anak. Kalau anak yang diantar oleh orang tuanya, ya kita sambil menyapa wali siswa. Itu aja. Ya, itu tadi dari Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama adalah berkolaborasi atau bergotong royong atau bekerja sama dengan wali siswa ketika kegiatan sekolah. Contohnya kemarin pesta siaga yang tidak bisa didanai oleh dana bos, kita bekerja sama dengan wali siswa dan menggali dana lewat paguyuban kelas masing-masing. Terus yang kedua yaitu dengan cinta alam, yaitu gembar makan sayur yang akan kami selenggarakan yang sudah itu pada hari Kamis. Terus yang ketiga pembentukan regu piket yang sudah berjalan dengan lancar juga, yang dimana kita dibagi piket dalam 1 minggunya 2 orang untuk menjemput siswa di pintu gerbang. Gitu Ibu. Ada yang lain? Mungkin ada penambahan lain? Kalau tidak, kita lanjutkan. Ya, sebelumnya kita kayaknya tegak terus ini. Yuk, biar kita relax. Yuk, kita bersama-sama. Tepuknya kita nyanyi. Yuk, bisa aja. Kalau kau suka tepuk tangan. Kalau kau suka bersama-sama. Berdiri. Dan kita tidak sepadan dengan tubuh kita itu bergerak. Kalau kau suka tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hijau kuning. Kalau kau suka hati hijau kuning. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hijau kuning. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Ya, tadi ini juga sudah terjawab Bu Juni, yang kolaborasi atau juga. Terus adakah bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi tercapai? Kayaknya sudah mengcover Bu Juni. Iya, sudah. Next, lanjut. Nah, apa langkah nyata yang dapat dilakukan dalam merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana dengan waktunya? Nah, monggo. Apa langkah nyata yang dapat dilakukan dalam merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana dengan waktunya? Kami di sekolah kami sudah melaksanakan prakarsa perubahan sesuai dengan visi SD Negeri 2 Baletono yang sudah kami laksanakan dengan kegiatan budaya positif, Bapak dan Ibu. Kegiatan budaya positif yang kita laksanakan sudah kami cover dan juga sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua linknya Bu. Nah ini saya rasa sudah mencakup aksi nyatanya. Mungkin dari budaya positif pagi hari kita melaksanakan pembacaan Asmaul Husna bersama. Terus anak berbaris di depan menyanyikan lagu Mars Purworejo dan lagu nasional. Terus Cinta Tanah Air misalnya kita melaksanakan penguatan P5 dengan cara markede. Terus pawai budaya. Terus yang menjadi andalan kami yaitu ekstrakurikuler kami adalah rebana dan beranbem. Nah itu cukup membuat mensosialisasikan SD 2 Baletono kepada masyarakat sekitar bahwa SD Negeri 2 Baletono itu mampu bersaing dengan SD-SD lain. Terus selanjutnya pembiasaan sholat duhur berjamaah bagi siswa. Terus yang ini yang terbaru
Nah, kita kan sudah berdiskusi panjang lebar ini Bu, ya. Setelah kita berdiskusi, kesimpulan apa yang didapat dari diskusi ini terkait dengan visi sekolah. Kita berharap sekolah yang, ayo, bagaimana? Monggo Bu Kerni. Kita berharap sekolah yang bagaimana? Yang maju dan sukses dalam kegiatan belajar. Iya, betul. Menurut Bu Kerni, yang maju dan sukses dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bu Nino? Unggul dalam prestasi. Iya, Bu Nining, kita berharap sekolah yang unggul dalam prestasi. Betul. Bu Nino, harapan kita bagaimana? Kita berharap sekolah yang bagaimana? Iya, yang religius. Materi? Masuk gak punya? Harus punya Kak. Kita berharap sekolah yang bagaimana? Ya ini sekolah SD di 2 Balintana 2 itu mau dibawa kemana? Gitu. Ayo, yang bagaimana? Gali terus dan gali terus, gali terus. Cerdas dan terampil. Iya, mencetak generasi muda yang terampil, cerdas dan berkarakter. Pak Chandra? Iya, mempunyai karakter yang unggul. Bu Ratna? Yang berakhlakul karimah. Iya, berakhlakul karimah, jelas karena guru pendidikan agama Islam. Nah, ini guru-gurunya sudah semua ini Bapak dan Ibu gurunya. Sekarang Bu Kepala Sekolah. Harapan Bu Kepala Sekolah kita berharap sekolah yang bagaimana? Harapan kami SD Negeri Balintana 2 merupakan SD yang unggul dan lebih baik dari SD-SD di sekitarnya. Ya, betul sekali. Harapan dari Bu Kepala Sekolah kita yaitu kita berharap sekolah yang unggul dari di atas SD-SD yang ada di sekeliling kita. Nah, ini Bu Juni, kenapa kok Bu Kepala Sekolah harapannya seperti itu? Karena di Balintana, di Kelurahan Balintana itu ada 5 SD Bu, 5 SD. Nah, ada SD 1 Negeri 2 Balintana, 2 Balintana, 3 Balintana itu yang negeri. Terus yang 2 SD Islam Balintana dan SD Muhammadiyah. Nah, kita harus bersaing. Kenapa kok kita harus bersaing? Ketika kita tidak berani bersaing, kita tidak bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita akan terlepas. Kita akan bagaimana? Ketinggalan. Kita tidak punya murid, Ibu. Maka dari itu harapan dari Bu Kepala Sekolah, harapannya kita mampu bersaing dengan sekolah-sekolah sekitar. Gitu Ibu. Ya. Nah, setelah kita berdiskusi rumusan apa yang kita cita-citakan tentang sekolah impian beserta didik, guru dan orang tua kita ke dalam visi sekolah. Nah, karena kita sudah sepakat Bu, jadi kita tidak akan mengubah visi kita, karena visi kita sudah sesuai. Ya, karena kita tidak sepakat, Bapak dan Ibu guru serta Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Balintana, kita tidak sepakat untuk mengubah dari visi kita. Berarti kita tetap menggunakan visi SD Negeri 2 Balintana Purworejo, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, takwa, berakhlak mulia, berkarakter kuat, unggul dalam prestasi, berwawasan iptek, cerdas, mampu mandiri dan berdaya saing serta berbudaya lingkungan alam. Karena kita berpikir karena ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Begitu Ibu. Ya, sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat. Oke, kita lanjut. Ya, sebelum kita akhiri kita nyanyi dulu ya Bu. Bu
Sebelum kita akhiri, kita menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku ya ibu-ibu, biar kita cinta tanah air Indonesia. Sambil berdiri Bu, gandeng tangan di sampingnya. Bantuin lalu sayurnya Mama Chandra. Mama Chandra. Sama-sama ya Bu ya. Bendera negeriku berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Dan ku ingin juara ini selaraskan keangkuhan, dan ku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia rahmat budi bahasamu. Dan ku ingin kemenangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengubah cita, hidup dalam kesatuan. Ku ingin juara kali ini selaraskan keangkuhan, dan ku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Dan ku ingin kemenangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengubah cita, hidup dalam kesatuan. Ya, terima kasih sekali Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan kami dalam pelaksanaan pendampingan individu yang kedua, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan berkat kerjasama dari Bapak Ibu semua. Maka dari itu aku ucapkan banyak terima kasih, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada penguatan dari Ibu Juniati SPD. Monggo Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sebelumnya kita beri plus untuk Ibu yang memimpin diskusi dengan luar biasa, ya, semangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup untuk penguatan, tadi Bapak Ibu sudah sepakat bahwa tidak mengubah visi sekolah karena sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila. Kedua, kesepakatan ini tidak istilahnya tidak ada pengaruh, tetapi sudah disepakati bersama-sama tadi dari pendapat
masing-masing Bapak dan Ibu Guru yang telah dituliskan, kemudian oleh Ibu Pamit diselakaskan dengan visi sekolah. Bapak Ibu, untuk kegiatan di sekolah ini sudah selaras. Memang sekolah diharapkan itu punya kebiasaan atau kegiatan yang misalkan ada yang dilaksanakan di hari-hari itu, ada yang Jumat. Nah, kalau di sekolah kami ada istilah Jumat berbagi. Jadi ada Jumat sehat, Jumat seni, dan di hari Jumat. Kalau hari Kamis karena untuk anak-anak banyak yang puasa itu, jadi kami untuk makan bersama dilaksanakan di hari Jumat, ya, di acara Jumat berbagi. Kemudian untuk hari Kamis seperti Ibu Kepala Sekolah tadi sampaikan, bahasa Jawa itu baik Ibu, kita lanjutkan tambahan sharing sedikit Bapak Ibu. Di sini sudah baik. Kemudian yang di sekolah kami itu yang tentang sampah. Jadi untuk sampah itu memang agak menjadi masalah, sehingga solusinya membawa dinas. Jadi anak-anak di sekolah kami membawa siswa itu untuk mengurangi plastik. Kemudian gerakan sampahku tanggung jawabku. Jadi anak-anak diminta untuk mempertanggungjawabkan misalkan makan apa, ya itu menjadi tanggung jawab dia. Begitu. Sedikit tambahan Bapak Ibu untuk kegiatan keagamaan. Sini sudah melaksanakan Asmaul Husna, tempat kami belum Bapak Ibu. Itu hanya dilaksanakan di hari Jumat saja, tidak setiap hari. Jadi pada saat Jumat keagamaan, jadi ada Jumat berbagi itu yang makan bersama, kemudian Jumat keagamaan itu yang isinya Asmaul Husna, tahlil dan lain-lain sesuai dengan program yang disiswakan. Kemudian untuk Jumat seni itu dari seni ada tari, ada nyanyi. Jumat sehat itu dari BPJUK, ada jalan santai, ada senam. Sedangkan untuk literasi kami melaksanakan juga dikumpulkan di hari Sabtu Bapak Ibu, tidak setiap hari. Jadi mengingat ada kegiatan lain, ada dari agama itu ada namanya hafalan. Jadi ada hafalan di pagi hari 15 menit untuk yang beragama Islam. Begitu untuk sharing kami Bapak Ibu. Saya yakin untuk sekolah itu punya ide-ide yang luar biasa untuk mengembangkan sesuai dengan visi dan misi di sekolah masing-masing. Selamat untuk Bapak Ibu di SD Banten ini
isi sekolahnya sudah sesuai dengan profil belajar Pancasila sehingga tidak seandainya diubah pun juga tidak bisa saat ini. Begitu Bapak Ibu untuk penguatan dari saya. Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah juga Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan kepada kami berdua melaksanakan kegiatan yang harus kami jalankan di program Guru Penggerak. Selanjutnya, selain ucapan terima kasih, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan istilahnya dalam pemaparan kami berdua banyak kekurangan. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon dimaafkan Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kami berdua butuh dokumen untuk pelaksanaan kegiatan ini. Nanti dari di Jakarta. Ya sudah, kalau belum bisa hari ini, sejak kapan nanti dihubungi. Untuk dokumen yang harus kami unggah itu seperti daftar yang peserta diskusi, kemudian untuk kegiatan ini. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk bersama dokumentasi kegiatan ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segalanya. Akhirnya mari kita sampai pada acara terakhir penutup. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sebelum kita foto bersama itu nanti di itu Bu, di scan Bu. Enggak apa-apa. Nanti kita scankan aja kirim ke Bu Jumi. Sudah jadi kan? Iya, gitu ya. Saya pribadi. Tanda tangan. Oh iya, nanti dikirim aja lewat. Enggak apa-apa ya Bu. Ya. Saya pribadi selaku calon guru penggerak, saya terima kasih. Yaitu salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Nah, nanti setelah foto ini, ya, setelah foto sesi foto, monggo Bapak dan Ibu Karturi Pinara di ruang sebelah, Bu. Kita ada apa itu tadi Bu Kepala Sekolah? Nanti kita akan siap bersama, gitu ya. Monggo Bapak Ibu, kita foto bersama, nanti terus dilanjutkan sesi di sebelah. Fotonya di depan apa di sini bagusnya Mas? Depan aja. Di depan aja. Lebih luas. Sehingga kita mencapai visi sesuai dengan SD Negeri 2 Balitono. Apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Ibu? Nah, hal ini kita bisa duduk bersama, menyamakan persepsi, mewujudkan misi kita sebagai keluarga besar SD Negeri 2 Balitono. Jadi duduk bersama, mendiskusikan visi. Apakah visi tersebut sudah sesuai dengan SD Negeri 2 Balitono atau belum? Selanjutnya, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dan pendamping pada kegiatan Apa yang sudah? dari saya masih melanjutkan apa yang perlu diperbaiki. Ya, dari Ibu sudah luar biasa. Ibu mendampingi kami selama kami berdiskusi di sini luar biasa dari awal hingga akhir, dan yang perlu diperbaiki ke depannya pokoknya ya kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik agar semua tujuan kita bisa tercapai, apalagi untuk mewujudkan program calon guru penggerak yang akan datang. Ini aja nanti tak kirim ke Ibu. Oke. Ada
tagihan yang harus disampaikan, termasuk yang tadinya saya tidak kepikiran punya Nataliani juga baru kajian dulunya. Pak Agus saya juga belum. Kemarin langsung karena kan saya nyambil jadi kadang Berarti nanti pakai rempel aja. Nanti Ibu sudah mencatat tadi, tinggal dituangkan gitu aja. Ini kan sudah saya rangkum. Sukseslah untuk kali sekali. Ya, terima kasih sekali. Layak banget. Layak banget. Luar biasa. Mbak, ini Pak Asta di interview. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri.